Tempe dan tahu itu cuma contoh kecilnya aja, masih banyak kebutuhan kita yang lain yang ikut kena dampak ketika rupiah melemah terhadap dolar. Apalagi produk yang bahan bakunya masih impor. Contohnya, terigu, Indomie deh. Nah, di gue sebut ya, harusnya mie instan, tapi gue sebut yang jelas aja, Indomie yang bergantung pada gandum. Gandum nggak ada tumbuh di Indonesia, gandum itu impor. Belinya pakai dolar. Orang-orang di desa, kita, ya mohon maaf ya, jangankan orang desa, orang kota juga misalkan, yang keterbatasan ekonomi, kira-kira mereka bakal milih beli nasi apa beli Indomie? Gue yakin jawabannya Indomie, karena lebih instan, cukup pakai air panas, lebih murah, lebih cepet, gitu kan? Apakah mereka tidak terdampak? Ya tentu terdampak, karena bahan baku dari Indomie itu adalah gandum impor. Nah terus yang lain, ada lagi gula dan berbagai produk olahan lain yang juga masih menggunakan bahan baku dari luar negeri alias impor. Belum lagi harga hasil pertanian yang ikut naik karena biaya pupuk, distribusi, dan juga transportasi yang makin mahal. Jadi meskipun masyarakat desa nggak pakai dolar secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, tapi dampaknya yang mereka makan itu semua barang impor yang dibelanjakan oleh negara menggunakan dolar. Jadi tetap terasa. Terasanya lewat mana? Lewat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi. Menurut kalian, masuk akal nggak? Relate nggak perkataan dari Pak Prabowo yang mengatakan kalau orang desa tidak menggunakan dolar? Coba deh, mungkin kalian bisa beropini. Terus geng, kita balik lagi nih ke pernyataan presiden kita tadi ya. Sebenarnya ada seorang pengamat ekonomi yang bernama Pak Yanuar Rizky yang menilai bahwa ucapan presiden kita sebenarnya menunjukkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi rupiah yang terus melemah. Cuma kekhawatiran itu ditunjukkan dengan gaya komunikasi yang terdengar percaya diri dan menantang. Nah ini menurut Pak Yanuar. Beliau bilang presiden kita sembari berusaha meyakinkan publik atau investor kalau fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Dan menurut Pak Yanuar lagi, sikap itu mirip seperti gaya komunikasi Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Ketika Trump berbicara negatif, pasar bisa ikut panik. Sebaliknya, ketika Trump memberikan pernyataan positif, pasar juga ikut tenang. Tapi masalahnya, menurut Pak Yanuar lagi nih, pengaruh Pak Prabowo terhadap pasar keuangan global tentu tidak sebesar Presiden Amerika Serikat, tidak sebesar Trump gitu ya. Hal ini terlihat dari defisit anggaran negara yang terus melebar karena penerimaan negara yang menurun. Di dalam periode Januari sampai Maret 2026 aja, defisit APBN disebut sudah mencapai sekitar 240 triliun. Tapi di saat pemasukan negara melemah, pengeluaran pemerintah justru tetap besar, terutama untuk biaya program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Akibat hal itulah, Pak Yanuar menilai pasar global mulai melihat resiko fiskal Indonesia semakin tinggi. Akibatnya, kepercayaan investor baik dari dalam maupun luar negeri ikut menurun dan tekanan terhadap rupiah pun semakin besar, geng. Terus, geng, ada seorang ekonom yang bernama Pak Roni Sasmita. Beliau menjelaskan